Ini kan yang kalian mau, kita unboxing jam tangan Philippe Ricci. Jadi sesuai request kalian, kita next-nya akan bikin series. Dan nanti jam tangan ini pastinya akan kita giveaway buat kalian. Tapi sebelum itu, kita mulai dari step unboxing, review, yang dimana kita akan tear down, kita hancurin buka mesinnya kalau perlu, dan next-nya baru di giveaway. Tenang, proses tear down ini tidak akan merusak secara estetika, hanya akan merubah sedikit saja di bagian yang tidak terlihat. Seperti video Gozial kemarin. Oke, kita mulai aja dari packaging dulu. Oke, ini dari packagingnya ya. Jadi gue beli ada 3. Ini ya sebenarnya bisa aja jadi ladies watch atau jam tangan perempuan, tapi ini memang peruntukannya lebih ke pria dan yang ini lebih ke wanita. Jadi nanti tenang, yang pria dan yang wanita akan dapat jamnya kami usahakan sesuai gendernya ya. Yang pertama dari boxnya, sebelum kita buka boxnya, ini yang pria. Gua akuin ini niat banget boxnya, karena ini build quality-nya lumayan ya. Kayak ini pasti bukan full leather asli, gue yakin, sintetik, tapi lumayan rapi. Even ada jahitannya kebuka kayak gini, ini ya masih toleransinya sangat-sangat oke lah. Karena gue tahu untuk model bikin box jam tangan kayak gini tuh modalnya lumayan. Compare ke harga jamnya yang kisaran 200 ribuan, ini sih boxnya lumayan pricey ini. Nah ini berbanding terbalik sama box yang punya perempuan, karena secara harga juga lumayan beda jauh untuk price range yang pria dan yang wanita ya. Dia boxnya hanya kardus saja. Ini namanya art carton buat yang nggak tahu. Dan dia di sini ini gue lupa namanya, semacam kayak teknik emboss tapi dia jadi chrome. Jadi ini warna juga bisa diganti sesuai ketersediaan warna kertas foil yang ada di tempat printingnya. Oke, kita mulai dari yang punya wanita dulu aja kali, biar yang prianya nunggu ya. Yang wanita, seperti tadi, boxnya ini lebih biasa-biasa saja, nggak begitu spesial amat ya. Ya ini busa biasa, oke. Ini jamnya ada 2 varian, jadi gue pilihnya nggak sama, biar ada variasi. Serinya bracelet, gue nggak mau ngambil strap, kenapa? Karena gue yakin yang strap pasti kualitas strapnya parah gitu, jadi mendingan bracelet. Dan betul aja, surprisingly, untuk braceletnya 2 ini ya, walaupun ini semi-semi hollow. Kenapa gue bilang semi hollow? Ini dia lumayan dalam ke dalamnya, ada kayak stepping, jadi dia ke dalam gitu. Nah ini kenapa? Karena ini adalah yang bagian lebih dalam ini adalah pin ya, nusuk dari sini ke sini tuh, kelihatan kan ada kayak garis-garisnya tuh, gap garisnya. Ini namanya hollow. Nah ini kan hollow. Biasanya tuh kalau yang high end dia udah solid dan dia nyatuinnya pakai screw atau baut gitu. Jadi itu untuk rantainya tadi materialnya dia hollow. Sorry, kok jadi kayak review? Ini kita balik lagi nih unboxing. Sorry. Ini busa di dalamnya, pelindungnya, pelindung sampingnya. Dan yang surprise lagi, kalian dapat baterai cadangan gitu. Dan ini brandnya Philippe Ricci juga. Dan masing-masing jamnya ya dapat ya. Bukan 2 jam dapat 1, enggak. Ini masing-masingnya dapat. Ini di dalamnya lagi ada apa lagi nih? Ini tagnya ya, biasa kan ada dikasih kayak tali ke jamnya. Mungkin dia berencana kalau buka toko kan ini langsung digantungin gitu ke jamnya. Ini apa? Oh, dapat stiker, dapat kartu, dan voucher. Ini dia bilang, "Hai Richiers, terima kasih sudah membeli jam tangan. Nih, dapat voucher potongan 15% untuk pembelian selanjutnya." Kita lanjut unboxing ke jam tangan yang pria atau laki-lakinya. Oh iya, notes-nya satu lagi. Gue appreciate sama jam ini karena even dia ya not a high brand, tapi dia wrapping loh. Ini rantainya. Ini wrappingnya, kalau kalian pernah pegang wrappingnya lumayan loh. Bukan wrapping yang tipis, yang ngasal. Jadi ya appreciate for the brand. Jadi kayak kalian beli jam tangan baru, nggak asal jam tangan gitu. Masih dapat yang namanya seal-sealannya yang bener lah. Lanjut, yang male editionnya. Ini jadi gue beli ada 2 versi ya. Ini yang diver, bisa dilihat bezelnya. Yang ini yang GMT 2, ada yang biru, ada yang hitam. Di dalamnya ini, karena kita unboxing, kita bahas dulu kelengkapannya. Ini ada bukunya, kalau khusus yang pria ini, dan ada kartu garansi. Hebat loh ini. Nih, kelihatan tuh tanggal pembeliannya, 10 April 2025. Ada stempelnya juga. Ini juga termasuk sama manual instructionnya, cara setting jamnya. Kayak yang gue bingung adalah dari tadi, nih gue lihat ada JPN nih, karena dia tulis di sini tuh di boxnya Japan Timeless Elegance. Jadi dapat kartu juga yang ke Jepang-Jepangan, karena ada tulisan ini bawahnya terima kasih. Gue tebak ini artinya arigato ya. Arigato gozaimasu atau arigato aja di sini karena terima kasih. Di bawahnya telah memilih Philippe Ricci JPN. Nah ini ada voucher juga buat diskon nih. Cuman gue bingung, apakah karena movementnya dia pakai Japan, atau karena dia mau bikin statement brand ini ke Jepang-Jepangan, atau dia mau bikin karakter brand ini ya memang ke Jepang-Jepangan. Gue nggak tahu maksud dia apa. Apakah dia mau nyaingin Seiko? Mungkin saja tujuannya itu. Nah ini nih tadi yang gue bilang. Mungkin tag yang tadi tuh nanti jadi kayak gini gitu, digantungin ke jamnya kan. Ini surprisingly tagnya plastik loh.
keren loh. Silika gel, bukan untuk cemilan, ingat. Kualitas boxnya tadi gue bilang, ini bagus banget. Untuk harga segini ini bagus banget. Bantalnya juga tuh, nggak kaku, walaupun ya tipis bahannya, materialnya, tapi ini udah harus diapresiasi kondisi box dengan harga jam segini. Kenapa gue bilang begitu? Karena box ini dia bikin tuh, setahu gue seenggaknya itu adalah sekitar 15-20% dari harga jamnya. Tuh kalian hitung sendiri deh. Ini yang lain juga sama ya, tuh dapat tag ya kan. Yang ini nggak ada silika gel. Nah ini nih, ini nggak ada silika gel. Nah ini juga nggak dapat silika gel. Ya balik lagi, tapi sama, semuanya dapat kartu garansi, dapat kartu ucapan dan kode vouchernya. Kode vouchernya sama semua. Jadi kalau yang mau pakai silakan nih kode vouchernya. Ini sama, berikutnya juga isinya kartu garansi, kartu ucapan, dan kode voucher. Nah ini yang tadi gue bilang nih, ada tulisan Japan Timeless Elegance. Oke, balik lagi kita unboxing jamnya. Yang pertama ini yang GMT. Ini bezelnya bisa diputar bro. Tapi nggak bisa diputar balik. GMT kan biasa bidirectional atau bisa diputar dua arah. Ini unidirectional. Kenapa ya? Balik lagi cost production pasti. Bikin dua spring bolak-balik sama satu spring satu arah lebih murah satu spring satu arah pastinya. Ada tulisan JPN lagi di sini. Gue nggak ngerti kenapa dimasukin di sini gitu tulisan JPN-nya. Haruskah di statement bahwa ini sangat-sangat Jepangan gitu? Oke, ini tipe braceletnya ke jubile-jubilean ya. Oke, dan back case-nya ini masih menjadi misteri karena ada matanya atau ada gear-nya di sini, which is mirip Rolex, tapi gue nggak tahu ini beneran punya mata khusus buat buka atau dia sistem press, ini cuman hiasan matanya. Kalau gue tebak sih kayaknya ini sistem press ya. Tenang, ini quartz juga, nggak otomatis ya, nggak mungkin 200-an dapat otomatis. Dan yang gue nggak adalah crown-nya ini di posisi angka 5 kurang lebih. Mirip suatu brand ya, sebut aja lah Seiko SKX gitu. Ini mirip Seiko SKX, dia bikin modelnya ya. Oke, ini untuk yang GMT, yang satu lagi gue nggak buka ya, karena sama aja. Nah, yang seperti tadi gue bilang, ini gue appreciate brandnya, kenapa? Ada lagi JPN-nya. Dia wrappingnya sangat niat, jadi kalian beli barang baru ya berasa dapat barang baru gitu, nggak asal, walaupun harganya entry level, sangat-sangat entry level ini bisa dibilang. Nah yang ini diver, kalau kalian biasa ngeh sama konsep warna ini biasa dibilangnya Pepsi. Nah dengar kan bunyinya? Ya kalian bisa judge sendiri lah, jangan terlalu berharap banyak sama jam ini. Nanti kita akan review lebih dalam, tapi versi kali ini kita unboxing dulu ya. Yang ini rantainya Oyster, kalau yang diver dia Oyster, kalau yang GMT dia pakai yang jubile gitu. Semuanya pakai butterfly atau double folding, cashbacknya sama, crownnya juga sama. Yang gua adalah dialnya miring. Kelihatan nggak kalian? Kalau kalian biasa ngecek jam, kalian harusnya sangat-sangat ngeh dengan keanehan ini. Ini dialnya miring. Gitu aja untuk unboxingnya. Ini ya untuk Gozeal, mungkin bisa belajar dari Philip Richie. Harganya di bawah Gozeal untuk jam yang ini. Tapi ini kartunya walaupun lebih tipis dari Gozeal, tapi dia printingnya, cuttingnya rapi. Ini juga even dapat buku. Ini depannya finishingnya Dove, bagus gitu. Ini price range-nya sepertiga Gozeal, tapi dia bisa kasih. Untuk packaging gue nggak komplain. Gozeal punya cara dia sendiri. Setiap brand punya caranya sendiri. Tapi seenggaknya bisa lah kasih kayak gini nih tuh. Ibarat Philip Richie bisa, kenapa Gozeal enggak gitu. Buat kalian yang penasaran bagaimana isi dalam jam tangan ini, kita akan bedah, kita akan bongkar di next part yang kita review jam tangan Philip Richie ini. Dan buat kalian yang mau jam tangan ini, nantinya akan di giveaway pastinya. Coba dari kalian, siapa yang mau jam tangan ini? Komen di bawah.